Ya, aku mau zoom. Aku lagi ada di salah satu museum kota Jakarta, yaitu Museum Bahari. Ikutin keseruan aku yuk. Harga tiket masuknya sangat terjangkau. Untuk hari Selasa sampai dengan Jumat, harga tiket untuk orang dewasa adalah Rp10.000 dan anak-anak atau pelajar Rp5.000. Dan untuk hari Sabtu atau Minggu, tiket orang dewasa Rp15.000 dan anak-anak atau pelajar Rp5.000. Sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, tak heran Museum Bahari memiliki arsitektur khas zaman kolonial. Museum Bahari menyimpan banyak koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Salah satunya yang ada di ruangan ini. Mereka memamerkan banyak sekali perahu-perahu asli milik Indonesia yang digunakan pada zaman dahulu. Museum dengan 3 bangunan ini memiliki masing-masing 3 lantai dan disertai dengan loteng. Di lantai 2-nya, Anda akan diajak untuk menemukan dan mengenali Indonesia melalui budaya Bahari. Selanjutnya ada ruang memorial Museum Bahari. Di ruangan ini Anda bisa menemukan sejarah bagaimana awal mulanya Museum Bahari bisa terbentuk, hingga bagaimana kronologi Museum Bahari ini bisa terbakar pada tahun 2018 silam. Gedung Tentara Pramuka Oce dan gedung logistik milik tentara Jepang.
Namun pada 1976 akhirnya gedung ini berubah menjadi Museum Bahari. Jadi pada tahun 2018 silam, Museum Bahari ini pernah terjadi kebakaran diduga karena percikan neon. Kebakaran itu menghanguskan miniatur model dan alat-alat navigasi laut. Kebakaran ini juga menyebabkan koleksi perang laut Jawa yang disumbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Belanda ikut ludes terbakar. Dan pada tahun 2019 dilakukan restorasi Museum Bahari. Nah, jadi sekarang aku lagi ada di ruangan monumen yang mengenang salah satu pahlawan kita, yaitu Laksamana Kemalahayati. Nah, jadi Laksamana Kemalahayati ini merupakan perempuan pertama yang menjadi Panglima Angkatan Laut yang bergelar Laksamana. Di ruangan penjajahan asing di Batavia ini, kita diperkenalkan dan dijelaskan bagaimana kronologinya bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda bisa datang ke Nusantara. Tak hanya memamerkan patung atau monumen dari tokoh-tokoh dalam negeri, di museum ini kita juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsa asing yang melakukan pelayaran ke Indonesia seperti Vasco da Gama dan Cornelis de Houtman. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan penting mengapa bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara. Hal ini karena Konstantinopel yang telah menjadi perebutan karena menjadi salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia jatuh ke pemerintahan Turki. Lalu, Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penguasa Konstantinopel menutup pelabuhan Istanbul bagi pedagang Eropa. Hal ini menyebabkan harga barang dan rempah-rempah menjadi langka dan mahal. Tentu hal itu membuat susah Eropa karena mereka menyajikan rempah-rempah sebagai bahan baku utama pembuatan obat, parfum, makanan, dan mengawetkan makanan. Karena hal ini, akhirnya mereka terdorong untuk mencari rempah-rempah langsung ke negara asalnya. Contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa adalah kayu manis, lada, pala, cengkeh, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di Museum Bahari terdapat ruang bangsa yang ada di Batavia. Di sini kita bisa melihat patung atau monumen-monumen dari bangsa asing yang pernah menetap di Batavia. Contohnya seperti pedagang Cina, pedagang India, agamawan Hindu, dan penyiar agama Islam. Tak hanya sebagai tempat edukasi dan belajar soal sejarah kemaritiman Indonesia, masih banyak lagi spot-spot menarik yang bisa kita temukan untuk berfoto atau sekedar mengeksplorasi di Museum Bahari. Oke, jadi sekian aja penjelasan aku mengenai Museum Bahari. Selanjutnya, ikutin aku ke museum-museum lainnya ya.